Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita berjumpa dalam kabar baik dari Ebenezer. Di saat ini kita akan kembali bersama mendengarkan firman Tuhan, akan tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih terberi bagi kami di saat ini. Dan kami ingin membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar terus terpatri di dalam hati sanubari kami, menjadi kekuatan baru bagi iman percaya kami. Berkatilah hati dan pikiran kami Bapa. Dan di saat ini kami telah siap untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang diberkati, di saat ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Di saat ini firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang diberkati, sebagai seorang manusia, pasti kita punya keinginan untuk merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang diwujud nyatakan dalam 3 hal, yaitu kekayaan, kehormatan, dan juga umur panjang. Dengan kekayaan kita bisa membeli apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi kebutuhan kita. Dengan kehormatan kita dapat menunjukkan eksistensi diri kita sebagai seorang manusia. Bayangkan betapa bahagianya kita ketika kita sedang berkata-kata, ketika kita sedang mengutarakan ide, bahkan ketika kita ingin agar orang mengikuti apa yang kita mau. Karena dengan kehormatan yang kita miliki, mereka mau mendengarkan ide kita dan juga mengikuti apapun yang kita dambakan dan inginkan. Lalu, kedua hal itu inginkan rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau perlu, selalu setiap saat. Oleh karena itu, umur panjang menjadi suatu kebahagiaan yang terus kita inginkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena ketiga hal itulah, kita terdorong untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kita dengan kesungguhan hati. Dengan bekerja kita memperoleh kekayaan. Bahkan dengan melakukan setiap tugas tanggung jawab kita mendapatkan kehormatan. Bahkan dengan berolahraga, kita berusaha untuk mendapatkan kesehatan agar umur panjang menjadi bagian kehidupan kita. Tapi permasalahannya sebagai manusia biasa yang sangat terbatas, kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, entah esok hari atau beberapa saat dari saat ini. Kita terbatas, sehingga ketika semua hal yang sudah kita susun, yang sudah kita rangkai sedemikian rupa untuk menggapai kebahagiaan, kadangkala tidak bisa kita dapatkan. Yang terjadi adalah realitas yang kita peroleh tidak sesuai dengan ekspektasi yang sangat kita damba-dambakan. Kecewa menjadi bagian kehidupan kita. Lantas yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kebahagiaan itu menjadi dambaan kita? Kitab Amsal dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 memberikan gambaran ternyata ketiga hal yang sangat kita damba-dambakan itu, kekayaan, kehormatan, dan umur panjang ada di dalam genggaman dari tangan perkasa Tuhan. Bahkan ketika kita terus berada di dalam tuntunan dan jalannya, Dia akan selalu membawa kehidupan kita kepada kebahagiaan. Dia bagaikan air yang mengalir dalam kehidupan kita, yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Berarti otomatis ada yang harus dirubah di dalam kehidupan kita ketika kita mau merasakan kehadiran Tuhan, kita mau merasakan tuntunan daripada Tuhan. Kalau selama ini kehidupan yang kita jalani dan tapaki, orientasinya atau bermuaranya adalah untuk bagaimana agar kita menjadi senang, ego kita yang diberi makan, maka di saat ini kitab Amsal memberikan gambaran bahwa kalau kita merubah pola pikir kita dan orientasi kehidupan kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan,
untuk terus berada di dalam kasih setianya, maka kebahagiaan akan menjadi kehidupan kita. Bapak Ibu, di saat itu kita melepas segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya berbagai macam hal yang terjadi esok hari, maka di saat ini kita akan merasa cukup dengan apa yang saat ini sudah kita peroleh. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak lagi khawatir dengan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini menjadi tantangan bagi kita adalah untuk membuka hati kita agar Tuhan mau berperkara dan masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap langkah hidup yang akan kita jalani dan tapaki, apapun yang akan terjadi, berbagai macam persoalan, tantangan yang akan menghampiri kehidupan kita, kalau kita terus berada dalam tuntunannya, yakin dan percayalah, kebahagiaan akan menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, mari berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk sapaan firman yang telah menyapa kami. Biarlah firman yang telah kami dengar akan terus tumbuh di dalam hati dan pikiran kami menjadi lentera kehidupan yang akan menerangi setiap jalan hidup yang akan kami jalani dan tapaki. Berkatilah kehidupan keluarga kami, berkatilah kehidupan pekerjaan kami, dan berkatilah segala sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup yang kami jalani dan tapaki. Amin. Nah Bapak Ibu yang diberkati, demikianlah kabar baik dari Ebenezer. Biarlah firman yang telah kita dengarkan secara bersama dapat terus memberkati setiap kehidupan yang akan kita jalani dan tapaki. Salam dari Tambatan Perahu Kampung Talengen.